Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah kesimpulan saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi dan perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat diri murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan sebuah penghargaan ataupun imbalan, maka motivasi yang ada pada diri murid tersebut masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa, agar dapat menumbuhkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada diri siswa. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan untuk selanjutnya adalah koneksi antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid
dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai fisik guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang mana konsep-konsep tersebut harus ditanamkan di dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan disebarkan kepada teman sejawat. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik kepada siswa. Di antaranya dapat menurunkan kreativitas dan kualitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya terapkan adalah sebagai penghukum. Seharusnya saya menerapkan sebagai manajer dan menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Iya, saya pernah mengalaminya, yaitu menangani siswa yang sering berbuat kasar kepada temannya. Terakhir, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai penghukum. Saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah, karena saya harus selalu memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Tidak pernah. Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan posisi kontrol penghukum dan belum pernah menggunakan segitiga restitusi. Hal lain yang penting dipelajari dalam menerapkan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dengan siswa agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam sekolah atau kelas saja, tapi dapat dilakukan di rumah juga agar dapat menjadi suatu kebiasaan dan karakter. Demikianlah kesimpulan, refleksi, dan koneksi materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bergandeng tangan.